Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? La'alakunna fi halatin jayyidatin. Amin. Amin. Tayyib. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyatuhal akhwat, kaifa sabahukunna? Tayyibah, jayyidah, mumtazah, insyaallah. La'allakunna fi halatin tayyibah, jayyidah, mumtazah, wala yujadu ahad minkum fi halatin ghairi jayyidin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, meskipun sudah mulai hujan ya di beberapa daerah. Hujan, angin. Lalu ada beberapa daerah juga yang sudah mulai banjir. Semoga di tempat kalian berada tidak seperti itu ya. Jadi bagaimanapun keadaannya, panas, dingin, angin, hujan, tetap semangat untuk belajar. Hasanan? Hasanan. Baik. Amsi kemarin Ustazah udah memberikan kalian tugas ya. Tugasnya cuma satu soal. Ya. Cuma satu soal aja kan? Iya, dan di situ Ustazah minta apa? Iya, Ustazah cuma meminta kalian untuk menuliskan hikmah dari video yang kalian lihat. Betul? Iya. Nah, dari video yang Ustazah kasih, video yang kedua, di situ Ustazah sengaja hanya memperlihatkan gambar saja. Dan ada back sound dari Qori yang membaca surat Al-Mulk. Nah, di situ Ustazah ingin melihat kemampuan kalian untuk berkreasi, kemampuan kalian untuk berpikir, memunculkan ide yang baru dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Tentu saja apa yang kalian tulis harus sesuai dengan materi yang dibawakan oleh Ustazah waktu itu. Jadi nggak boleh ya keluar dari materi. Nah, Ustazah udah baca beberapa dari kalian tugasnya. Lumayan bagus. Jadi kalian sudah bisa mengeluarkan, menumpahkan ide yang kalian punya di kepala ke dalam tulisan. Tapi sayangnya ada beberapa yang Ustazah belum dapatkan namanya. Ustazah sedih. Kemana? Kenapa tidak mengumpulkan? Itu akan Ustazah jadikan sebagai nilai tugas ya, nilai tugas harian. Jadi kalau ada yang belum mengumpulkan, Ustazah harap untuk mengumpulkan ya. Iya. Dari yang Ustazah lihat, rata-rata jawabannya sama. Jadi bagaimana kita bersyukur, bagaimana kebesaran Allah telah menciptakan langit, bumi, lalu galaksi, planet-planet dan segala macam. Seperti itu. Bagus, hanya tingkatkan lagi kemampuan menulis, kemampuan memberikan pendapat, dan jangan lupa di kelas ya untuk sering bertanya, jangan diam saja, jangan Ustazah terus yang bertanya gitu ya. Jadi bertanya itu bukan suatu hal yang memalukan, bahkan bertanya itu adalah hal yang bisa mengukur kemampuan kita. Kalau kita banyak bertanya, berarti kita paham. Karena kita paham terhadap suatu hal, jadi kita bertanya. Bertanya untuk tahu lebih lagi dari hal tersebut, begitu. Paham tunna? Baik. Naam. Hadzal yaum sanadrusu an madza. Ya. Apakah kalian masih ingat yang Ustazah sampaikan di pertemuan yang lalu juga, bahwa untuk
Li'ajli na'rif furabbana min, untuk mengetahui Tuhan kita, Rob kita, dengan apa saja? Iya. Yang pertama, dengan mengetahui sepertinya ada yang hilang ya di sini. Jadi na'rif rabbana min, yang pertama dari min ayatihi, dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kekuasaannya. Ayatihi, arti dari ayat adalah tanda. Jadi yang pertama, mengetahui Rob kita dengan tanda-tanda kekuasaannya. Lalu yang kedua, min makhluqatihi, dari ciptaannya. Ya, bagus sekali. Dan hari ini kita akan membahas tentang dalil yang membuktikan bahwa na'rifu rabbana, yang pertama dari tanda-tanda kekuasaannya. Dalilnya apa? Kita akan bahas di sini. Yang kedua, dari makhluknya, ciptaannya. Dalilnya apa? Kita akan bahas di sini. Ya, silakan dibuka buku kalian di halaman 50. Di situ akan dibahas setelah matan wa min makhluqatihi, di bawahnya ada waddalilu qauluhu ta'ala. Nah, waddalilu qauluhu ta'ala, yang pertama itu adalah dalil untuk cara mengetahui Rob kita dari tanda-tanda kekuasaannya. Jadi yang ini adalah dalil dari matan min ayatihi. Udah paham? Lalu di bawahnya lagi, yang paling bawah, wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Ini adalah dalil dari matan yang berbunyi wa min makhluqatihi. Ini dalilnya ya. Paham? Nah, sekarang kita akan kupas satu persatu. Dalil bahwa untuk mengetahui Rabbuna, Tuhan kita, dari tanda-tanda kekuasaannya. Jadi ini ada dalil dari poin yang pertama, yaitu min ayatihi. Mengetahui Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Dalilnya adalah A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ada yang tahu ini surat apa? Quran surat apa? Iya. Ini adalah Al-Quran surat Fussilat ayat 37. Al-Quran surat Fussilat ayat 37. Dan bismillah, di sini kita akan membahas apa maksud dari ayat ini. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ya di sini ada maksudnya siapa? Allah, ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari.
jangan sembah matahari maupun bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Tapi apa? Tapi sembahlah Allah yang maha menciptakannya, yang maha menciptakan malam siang. Dan bukan menyembah siang atau malam itu sendiri, tapi yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika ialah yang kamu hendak sembah. Maksudnya apa sih Ustazah? Nah, di sini kita akan jelaskan maksud dari ayat ini. Di antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan keagungan Allah dan tauhidnya adalah dan kesempurnaannya adalah apa? Adalah silih bergantinya malam dengan siang dan saling mengejar di antara keduanya. Jadi seakan-akan malam dan siang itu saling berkejaran. Setelah datang malam, lalu kemudian datang siang. Setelah datang siang, datang malam kembali. Begitu seterusnya setiap hari. Betul? Betul. Lalu, silih bergantinya matahari dengan rembulan dan pergantian di antara keduanya. Semua ini di bawah pengaturan dan keperkasaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah bersujud kepada matahari atau rembulan. Karena apa? Karena matahari dan bulan itu adalah makhluk yang diatur. Dan sebaliknya, bersujudlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Bila kalian benar-benar tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar dan mentaatinya, menyembahnya semata, maka kita harus menyembahnya semata dan tidak ada sekutu baginya. Ini dia, jelas sekali dari ayat-ayat Allah. Dari tanda-tanda kekuasaannya yang menciptakan malam, siang. Itu jelas sekali. Malam ada, lalu kemudian berganti siang. Ini semua jelas sekali tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyembah matahari atau bulan. Tapi sembahlah siapa? Yang menciptakan matahari atau bulan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahimtunna? Iya. Setelah itu kita lanjut ke dalil berikutnya. Dalil dari min makhlukatihi. Dalil bahwa untuk mengetahui Rabbuna itu dari apa? Dari ciptaannya juga. Dari makhlukatihi juga. Dalilnya apa sih? Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laylan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Apa ada yang tahu? Ini adalah surat apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Ini adalah surat Al-A'raf ayat 54. Artinya apa ya Ustazah? Ini dia. Sekarang kita baca artinya ya. Sesungguhnya Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Lalu Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya.
Yughshil laila wan nahar, yughshil lailan nahar. Dia menutupkan malam kepada siang. Yatlubuhu hathitha, yang mengikutinya dengan cepat. Yang mana malam hari senantiasa menyingsing siang dengan cepat tanpa pernah lelah. Jadi malam itu selalu menggeser siang tanpa pernah lelah. Seperti berkejar-kejaran ya, seperti tadi. Wasyamsu wal qamar wasyamsa wal qamara wan nujuma. Matahari, bulan dan bintang-bintang. Allah menciptakan semua ini. Untuk apa? Musakhkharatin bi amrih. Untuk tunduk kepada Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, wahai manusia, menciptakan dan yang memerintah hanyalah Allah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Iya, maksudnya apa sih Ustazah di sini? Ya, kita akan jelaskan. Di ayat ini maksudnya adalah bahwa sesungguhnya yang mendidik dan mengatur itu adalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ustazah, kenapa kita ngomongin langit, bumi, langit? Lalu juga ada matahari, bulan, bintang tadi disebutkan. Kenapa ngomongin itu lagi? Nah, Ustazah telah menjelaskan waktu itu, makhlukat ciptaan Allah ini juga termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena makhluk ciptaan Allah ini termasuk ke dalam ayat kauniyah juga. Jadi sama-sama ciptaan Allah, jangan bingung. Ini sebagai penekanan atau sebagai penjelas saja. Jadi masuk ke ayat kauniyah juga, dan di sini juga ada. Tapi dalil ini digunakan untuk menyebutkan bagaimana mengetahui Allah melalui ciptaannya. Ya, kita lanjut ya. Sesungguhnya yang mendidik dan mengatur adalah Allah, Zat yang menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Lalu beristiwa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kita tidak bisa mengetahui hakikatnya. Yang telah Allah lakukan itu, kenapa harus menciptakan langit bumi beberapa hari, kita tidak tahu. Kenapa? Itu hanya Allah yang tahu. Dialah Allah yang menciptakan malam sebagai penutup bagi siang, yaitu mendatangkan kegelapan setelah cahaya. Malam mengikuti siang dengan cepat, secara teratur, tanpa tertunda dan adanya pemisah. Betul? Gak mungkin kan ada jeda dulu, ada iklan. Jadi setelah malam lalu tidak ada cahaya sama sekali, lalu kemudian baru siang. Tidak mungkin kan? Selalu pada waktunya. Malam menjadi pagi, menjadi subuh, pagi, lalu agak siang, lalu agak sore, malam, dan kemudian malam kembali. Tidak ada jedanya. Betul? Kalau ada jeda, kiamat sudah. Ya. Lalu Dia Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan matahari, bulan, dan bintang itu tunduk dan terkendali sesuai perintah dan kuasa Allah. Ingatlah, wahai manusia, bahwa semua ciptaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga semua perintah dan aturan bagi Allah pula seluruh makhluk, perkara dan keadaan mereka itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha agung Allah, Tuhan semesta alam dari golongan jin dan manusia,
anugerahnya terus meluas, kekuasaannya terus meninggi, kebaikan dan keberkahannya terus bertambah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah, di sini Ustazah punya 2 gambar. Apa yang bisa kalian lihat? Ya, sebuah keindahan yang sangat nyata. Bagaimana kita bisa melihat cahaya yang biru di atas awan, lalu akan hilang, dan kemudian akan keluar cahaya berwarna kuning, orange, menjadi malam hari. Masya Allah, siapa yang bisa melakukan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lihat keindahan malam. Semua ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, anak-anak. Tayyib, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Apa? Ya, bahwa sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang mengatur seluruh hal yang ada di alam semesta ini. Dalilnya apa? Apa buktinya? Sudah jelas sekali tertulis di dalam Al-Quran. Ini, 2 hal ini, 2 dalil ini hanya salah satu dalil saja. Masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbun Nas, Rabbul Ins wal Jin, dan segala macam makhluk di alam semesta ini. Begitu. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di Telegram ya, di grup. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apaan ya, saya semangat sekali. Jadi baca bismillah lagi, diulangi lagi nanti pelajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup penjelasan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.